Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Kustep Tirambang, Pendeta Resort GKI Pulang Pisau yang melayani di Jemaat GKI Gohong. Melalui renungan harian pada hari ini, Jumat 2 Juni 2023. Firman Tuhan sesuai Almanak Nas GKI dari kitab Ayub pasal 38 ayat 12 sampai dengan ayat 21. Untuk renungan hari ini saya memberi judul Iman yang dimurnikan melalui penderitaan hidup. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita bertanya sebesar apa sesungguhnya iman yang dimiliki oleh Ayub kepada Allah, maka jawabannya dapatlah kita lihat bagaimana salehnya dan setianya kehidupan Ayub di hadapan Allah. Tidak saja pada saat semuanya berjalan dengan baik, tetapi juga pada saat ia mengalami hal yang sangat mengecewakan hatinya, di mana ia dihampiri oleh kesusahan dan penderitaan dalam hidupnya. Bila kita diajak untuk berpikir dengan logika dan pemikiran sehat atau akal sehat kita, maka mungkin kita sepakat mengatakan orang yang telah melakukan kejahatan atau kesalahan patut untuk menerima hukuman sebagai akibat dari apa yang dilakukannya, dan itu adalah hal yang sangat wajar. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan orang baik yang sama sekali tidak melakukan hal yang jahat atau hal yang buruk terhadap orang lain, tetapi justru harus menanggung penderitaan dan kesusahan, dan hal demikian dipandang wajar sebagai suatu hukuman yang benar saja. Tapi itulah kenyataan yang harus diterima dan dijalani oleh Ayub tanpa melakukan kesalahan di hadapan Allah, tetapi harus menerima kesusahan dan penderitaan. Salahkah tindakan Allah terhadap Ayub? Ayub sama sekali tidak menyalahkan siapa-siapa, apalagi menyalahkan Tuhan. Sesungguhnya Ayub ikhlas dengan ketulusan hati dapat menerima semua keadaan yang dialaminya. Akan tetapi yang menjadi persoalan ketika sahabat-sahabat Ayub berbicara, mengoloknya, menyudutkannya, mengatakan bahwa Ayub telah melakukan kejahatan terhadap Tuhan, sehingga ia pantas untuk menerima semua yang dialaminya sebagai hukuman. Pendapat sahabat-sahabat Ayub ini yang membuat Ayub berani mendebat Allah. Padahal Ayub tidak menyadari bahwa yang dilakukan oleh sahabat-sahabatnya itu hanya untuk merusak hubungan Ayub dengan Allah. Hubungan yang sangat indah. Ayub tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabatnya itu tidak tulus untuk menolong Ayub, apalagi ikut merasakan apa yang dirasakan Ayub saat itu. Ayub terjebak pada suatu tindakan yang seharusnya tidak layak untuk dilakukannya di hadapan Allah. Dapat kita baca pada pasal 31 kitab Ayub. Hal yang dilakukan oleh Ayub membuat Allah meminta kepada Ayub untuk menunjukkan kuasa seperti yang dimilikinya. Sesungguhnya, siapakah Ayub? Sehingga harus meminta pertanggungjawaban dari Tuhan terhadap kesusahan dan penderitaannya. Terhadap apa yang dilakukan Ayub, maka Allah meminta Ayub bertanggung jawab. Dan Ayub sungguh menyadari apa yang dilakukannya adalah suatu kesalahan.
Ia sadar dan tidak boleh berbuat demikian di hadapan Allah. Dan Ayub lebih lagi menyadari bahwa kesusahan dan penderitaannya adalah pemurnian dari Allah. Ayub mengakui dosanya dan mencabut semua yang diucapkannya. Dan ia sungguh-sungguh menyesali apa yang telah dilakukannya di hadapan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, belajar dari pengalaman kehidupan Ayub ini tentu menjadi pengingat bagi kita, umat Tuhan, bahwa segala hal dan cara dapat dipergunakan Allah, juga segala bentuk kesusahan, masalah dalam kehidupan ini. Jadi tidak layak bagi kita untuk mempertanyakan tentang setiap masalah yang kita hadapi ini sebagai tindakan Allah yang keliru bagi kehidupan kita. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang mencelakakan umatnya. Tetapi Tuhan merancangkan rancangan yang indah, rancangan damai sejahtera bagi kehidupan umatnya. Kehidupan Ayub diuji oleh kesusahan dan penderitaan yang dialaminya, walaupun bukan karena kesalahan yang dilakukannya. Tetapi tindakan Allah itu bukan untuk membuat penderitaan dalam kehidupan Ayub, tetapi Allah ingin Ayub dimurnikan hatinya, dibentuk untuk lebih setia lagi di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap hari tentu kita dihadapkan dengan berbagai macam kesusahan, bahkan penderitaan dalam hidup ini. Kesusahan yang berkaitan dengan ekonomi, keuangan, bahkan kesusahan yang berkaitan dengan sakit dan penyakit yang kita alami dalam kehidupan ini, bahkan hal-hal lainnya. Tentu bukanlah tempat yang tepat bagi kita untuk meminta pertanggungjawaban dari Allah atas semua yang kita alami dalam hidup ini. Justru yang paling utama yang kita lakukan dalam kehidupan ini adalah bagaimana kita mengandalkan Tuhan, mengandalkan Allah untuk turut campur bekerja atas kehidupan kita di saat kita menghadapi berbagai kesusahan dan persoalan dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menjalani kehidupan ini dalam suatu proses. Dan Allah lah sesungguhnya yang maha kuasa, yang maha kasih, yang maha agung, yang akan memproses kehidupan kita ini. Mari kita menjalani kehidupan ini dengan penuh keyakinan iman kepada Allah. Keyakinan iman yang telah dimurnikan. Seperti Tuhan memurnikan iman Ayub melalui penderitaan hidup yang dialaminya.
Setelah semua pemurnian iman itu dilakukan Allah, maka Allah akan menghadirkan damai sejahtera dan berkat dan sukacita dan kebahagiaan bagi kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa terkasih Tuhan kami dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Kami ingin menyerahkan hidup dan kehidupan kami ini, waktu yang Kau perkenankan untuk kami jalani ini, agar kami dapat melaluinya dengan melibatkan Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap hal yang kami lakukan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan biarlah firman-Mu senantiasa menjadi berita kekuatan yang akan meneguhkan hati dan iman kami dalam menjalani hidup ini. Saat ini Tuhan, secara khusus kami mau berdoa bagi jemaat Tuhan di Jemaat GKI Palimirmo Re 8 Resort GKI Pulang Pisau. Mohon Tuhan menyertai dan memberkati pengurus jemaat di Jemaat GKI Palimirmo Re 8. Memberkati Bapak Ibu Pendeta yang melayani jemaat-Mu. Memberkati kehidupan seluruh jemaat-Mu. Mengaruniakan senantiasa kepada mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan, terlebih kesehatan serta kekuatan. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, mereka boleh menjalani kehidupan dengan senantiasa mengandalkan Tuhan dalam ucapan syukur kepada-Mu. Bapa, dalam Yesus Kristus, kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami, seluruh jemaat Tuhan di wilayah Resort GKI Pulang Pisau, hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Inilah seru doa dan permohonan kami Bapa. Kami naikkan doa permohonan sesaat ini melalui nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.